Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rincang-rincang santri ingkang dipun mulyakaken Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang selama ini saya belum pernah menyuruh murid untuk demonstrasi atau praktek, karena nanti bisa bahaya, yaitu tentang mandi besar. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas itu tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah mandi atau mandi dengan niat ibadah atau menghilangkan hadas. Sehingga orang yang setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah nifas, maka dia tidak diperbolehkan mandi wiladah. Terus mandi wiladahnya kapan? Mandi wiladahnya nanti dilakukan bareng dengan mandi nifas. Jadi setelah darah nifas selesai, mandi nifas ini sekalian bareng dengan mandi wiladah. Jadi tidak mandi dua kali loh, tapi mandinya hanya satu kali. Satu kali mandi bisa menghilangkan beberapa hadas besar. Jadi melakukan satu mandi ini bisa mewakili beberapa mandi ketika jenis mandinya sama. Seperti semuanya mandi yang mau dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu ada penjelasan, walau kana alam ro'atin ghuslu janabatin wa haidin fanawat ahadahuma soha ghusluha wa hasola jami'an bila khilafin. Diterangkan bahwa seandainya ada seorang perempuan melakukan mandi janabah bareng dengan mandi haid dengan satu niat, terserah mau niat pakai yang mandi jinabat monggo, atau mandi haid monggo, atau niat mandi besar, maka kedua hadas ini bisa hilang dengan satu kali mandian satu niat tadi. Itu jadi tidak usah mandi sampai dua kali, nanti capek juga. Ini memang perlu dipahami karena masih banyak guru-guru fikih. Saya pernah sampai debatan dengan guru fikih. Mereka mengatakan tidak boleh wong sholat mandi dua kok dijadikan satu. Karena mereka memahami dari buku, bukan memahami dari kitab. Nah, itu permasalahannya. Maka itu kadang membahayakan guru-guru yang tidak pernah belajar di pesantren, hanya mengandalkan pemahaman dari sebuah buku, padahal buku yang dibaca itu tidak mengatakan semacam itu, tapi hanya pemahaman mereka sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang mandi besar. Fardunya mandi besar itu ada 3. Yang pertama, membersihkan najis yang ada pada tubuh. Jadi sebelum mandi, kalau mau mandi haid itu kan masih kemungkinan masih ada bekas-bekas darah, mungkin ada najis yang menempel di sekitar kemaluan, itu dibersihkan dulu. Cewok ya, cewoki dulu. Nah, setelah dicewoki dulu baru melaksanakan mandi. Diawali dengan niat
Niat ini dilakukan pada saat ketika kita menyiramkan air ke tubuh. Jadi kalau menyiramkan air dulu baru niat, maka siraman yang dilakukan sebelum niat ini dianggap tidak sah. Yang sah itu yang dilakukan setelah niat. Berarti niat dulu atau barengi niat. Pas mandi, pas mengunjurkan air, niat. Niatnya bagaimana? Terserah. Yang umum itu kan, yang untuk semua hadas besar itu nawaitul ghusla irafil hadasil akbari. Nah, itu. Yang ketiga, fardunya mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus terkena, semuanya. Bahkan di situ ada penjelasan diwajibkan, bahasa Jawanya itu ngeden, men mandan silite mengosite. Ini tujuannya biar terbasuh air. Jadi dubur yang mandan antara luar dan dalam ini dideno kan mandan mengo, mandan terbuka terus disiram dengan air. Jadi semuanya yang melekat pada tubuh, semuanya yang masih melekat pada tubuh wajib dibasuh semuanya. Terus anggota-anggota yang terlepas sebelum mandi bagaimana? Yang terlepas ya sudah tidak wajib. Tidak wajib sebenarnya, seperti contoh rambut yang rontok. Rambut yang rontok bagi orang yang hadas besar, contoh biasanya itu yang dikumpulkan itu kan pas waktu haid. Makanya biasanya dikumpulkan kalau ada jatuh ya. Itu kalau ketahuan alias konangan. Sing jenenge rambut itu kan lembut. Siapa yang tahu kalau rambut kamu itu semuanya kamu kumpulkan? Kan nggak mungkin kan. Sebenarnya rambut yang rontok itu, yang rontok pada saat haid dan belum mandi, itu ketika mandi haid tidak wajib diikutkan dalam penyiraman atau pas mandi. Tapi alangkah baiknya di situ diikutkan. Baiknya memang diikutkan. Karena ada penjelasan besok di akhirat anggota-anggota yang terlepas pada saat junub atau pada saat hadas besar dan tidak ikut dimandikan, besok di akhirat akan mendatangi orang tersebut dalam keadaan junub. Dalam kitab Fathul Mu'in bahkan ada sebuah hadis, namun hadis tersebut adalah hadis dhaif. Itu disebutkan semacam itu. Jadi anggota yang tidak ikut dibasuh, yang sudah terlepas pada saat dalam keadaan haid atau junub, itu nanti akan datang pada hari kiamat dan mengolok-olok orang yang mempunyai si pemilik itu akan diolok-olok oleh anggota yang terlepas, entah rambut, entah kuku ya. Maka sebaiknya kalau kamu waktu haid pengen memotong kuku biar bersih, kukunya dikumpulkan. Kalau pas sisiran rambutnya rontok, dikumpulkan. Nanti kalau pas waktu mandi haid ikut dibasuh. Tidak wajib, tapi sebaiknya ya itu jaga-jaga. Besok pas di akhirat kamu dipermalukan kan, ditonton orang banyak, dipermalukan. Karena besok di akhirat kan kumpul manusia pada zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat kumpul jadi satu. Kalau kamu dipermalukan akan disaksikan orang banyak. Isin banget kan gitu. Isin banget. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, dalam
masalah mandi dalam membasuh mengalirkan air itu harus mengalir ya. Airnya harus mengalir sehingga mandi jinabat, mandi besar, mandi haid dan lain-lain itu tidak boleh dengan sistem dilap pakai kain, kan mungkin dingin banget, pas musim dingin pakai air nggak kuat, jadi pakai lap, kain dicelupkan ke air, diperes, dilap. Itu nggak boleh, nggak sah mandinya, karena mandi itu syaratnya airnya harus mengalir. Dan perlu diingat, satu niat cukup untuk beberapa mandi asalkan satu jenis, mandi wajib semua atau mandi sunnah semua. Kan banyak sunnahnya mandi, termasuk mandi Jumat, mandi Idul Fitri. Seumpamanya satu hari itu pada hari Jumat juga hari Idul Fitri kan sering ya, atau Idul Adha, mandinya cukup satu kali. Jadi pagi-pagi mau Idul Fitri atau Natal mandi, plus mandi ini nanti digunakan untuk mandi Jumat. Jadi pahalanya sudah dapat dua, satu pekerjaan dapat dua pahala. Enak kan? Ngirit sabun. Kesunahan mandi besar. Kesunahan mandi besar, jadi ada rukun mandi besar, ada kesunahan. Pada saat kamu melakukan mandi besar ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama membaca basmalah. Lo kan di dalam kamar mandi Pak, ya udah tidak usah dilafalkan, atau minimal kamu pelan, nggak apa-apa. Jangan keras-keras. Kamar mandi buantar bismillah, malah kiroah, kan bahaya. Kamar mandi, karena dalam kamar mandi itu tidak boleh bicara kecuali memang dibutuhkan. Ya contohnya apa dibutuhkan, ya kemungkinan kamu minta tolong, seumpama jadi kamu masuk kamar mandi hanya bawa anduk, terus biasanya pondok kan itu ditaruh di atas pintu, malah jatuh ke luar, kan kamu bingung, terus minta tolong, kamu manggil-manggil orang itu kan bicara, tolong ambilkan anduk kan gitu. Atau mungkin ada, kalau di kitab itu dicontohkan ada ular, kamu minta tolong, ada ular, tolong ada ular, itu boleh, nggak apa-apa. Yang kedua, membersihkan kotoran yang ada pada badan. Kamu biasanya kayak contohnya ya dengan kitab itu mani, ada orang mimpi basah, maka pas waktu mandi itu dibersihkan, itu sisa-sisa sperma pada saat mimpi basah itu dibersihkan, itu sunnah. Yang ketiga, berkumur, madmadha was insyak, berkumur dan menghirup air lewat hidung. Setelah itu wudhu, belum mandi nih, berarti membaca bismillah, membersihkan kotoran, terus berkumur, terus istinsak, terus wudhu. Dan pada saat mandi ini disunahkan meneliti lipatan-lipatan kulit. Bahasanya sing meneliti apa? Niti-niti bahasa Jawanya, niti-niti. Termasuk udel, kelek. Puser itu kan ngelempit, terus yang gendut-gendut. Wah, lipatan-lipatan. Digosoki terus. Ya. Yang gendut-gendut kan banyak lekukan banyak. Kalau yang seperti saya nggak begitu banyak lekukan, nggak mati, banyak lipatan-lipatan kulit nggak terlalu banyak. Terus menggosok tubuh itu sunnah. Jadi kalau mandi, sebenarnya mandi itu gampang, cukup yang penting rata, satu gayung
alon-alon rata cukup. Terus anduan lari. Cukup. Minimalis, mandi minimalis tanpa gosok-gosok. Yang kedelapan, menigakalikan, termasuk mendahulukan anggota yang kanan. Jadi prakteknya itu ini saya menerjemahkan matan Fathul Muin. Sebenarnya di dalamnya itu ada sarah-sarah banyak, kesunahannya itu banyak. Ini saya mengambil yang poin-poin. Jadi caranya gini, jadi niat terus mengganjur menyiramkan air ke tubuh sebelah kanan, terus balus sebelah kiri. Ini dikatakan kalau sudah rata disebut satu kali basuhan ya. Nah nanti ada kesunahan menigakalikan basuhan. Setelah rata itu kan baru satu, terus ditambah lagi 1 sampai rata, 2, 1 naik sampai rata, 3. Dah. Tapi kadang kan cawe itu kurang ya. Air sejeding entek. Jadi boros itu enggak baik. Bahkan kalau menggunakan sumur wakofan itu malah haram. Jadi seperti kamu di masjid itu wudhu sampai berlebihan air ngasih biur-biur itu malah haram, itu bahaya. Jadi gunakan air secukupnya. Ya jangan terlalu ngirit, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Apa meneh ning kamar mandi tempatnya setan. Kalau kamu lama-lama di kamar mandi berarti kamu sedang berduaan. Sedang berbetah-betahan dengan setan-setan ya. Yang nomor 9 menghadap kiblat. Jedingnya bak mandinya di selatan, terus gimana Pak? Ya miring. Ini kan sunnah, nggak harus ya. Kalau repot tidak dilakukan nggak apa-apa. Syukur-syukur kamu bisa menghadap ke barat atau ke kiblat, itu nanti dapat pahala tambahan. Terus ada beberapa masalah yang saya pernah dikasih pertanyaan oleh peserta diklat. Peserta diklat itu ada yang tanya begini. Ini sebenarnya untuk usia dewasa, tapi perlu saya sampaikan karena besok kalian juga dewasa. Mosok arep cilik terus berarti dadine kuntet. Nah, kan besok juga kalian dewasa ya kan, mosok cilik terus. Jadi gini, bagaimana jika ada seorang setelah melakukan hubungan suami istri terus mandi, tapi setelah mandi dari pihak istri kok mengeluarkan sperma? Ini dia wajib mengulang mandinya apa tidak? Jadi rampung mandi, dadak metu maning. Jadi kemungkinan itu sperma sisa-sisa waktu berhubungan. Itu terus bagaimana hukumnya? Hukum mandinya apa? Sah apa harus diulang? Dalam masalah ini sebenarnya ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun saya memilih satu jawaban biar tidak terlalu bulat ya. Kalau khilaf tuh nanti kamu bulat malah bingung. Jadi gini, diperinci semacam ini. Jika saat berhubungan si istri mengalami bahasane kuwi saya juga bingung. Ejakulasi atau dalam keadaan
syahwat, pokoknya syahwat, maka mandinya harus diulang. Kenapa diulang? Karena ada kemungkinan itu maninya yang keluar. Jadi ketika wanita itu syahwat atau ejakulasi kan sama-sama keluar air mani terus campur dengan spermanya suaminya, terus keluar ketika setelah mandi. Maka sperma yang keluar setelah mandi ini ada kemungkinan campuran sperma dia dengan suami, makanya dia wajib ngulang mandinya. Sementara jika dia itu tidak syahwat, mungkin sambil tidur turun melindur mungkin, jadi tidak ada merasakan apa-apa, terus ngerti-ngerti selesai bersetubuh terus mandi. Setelah mandi dia mengeluarkan sperma, maka tidak wajib mandi karena sperma yang keluar itu bukan spermanya atau sperma yang campur dengan spermanya, tapi murni sperma orang lain, yaitu suami, ya, suami. Maka dia tidak usah mengulang mandi. Ya, terus cewek bae, cewek. Nah, yang saya terangkan tadi tentang masalah ngeden, ya, itu dalam kitab Khasyah Syarwani masalah ngeden itu memang harus ngeden. Jadi pas waktu mandi besar itu harus ngeden, dideno. Itu biar seluruh tubuh, anggota tubuh yang bagian luar itu terbasuh semua. Sementara anus yang pas saat ngeden keton kelihatan itu juga termasuk bagian luar, maka harus didenkan biar ikut ke basuh. Ya, basuh. Terutama sing gendut-gendut kuwi lah. Kudune ngedene mandan banter. Ya kan? Pokoknya semua anggota yang termasuk luar itu batas-batas anus ketika ngeden kelihatan, terus bagian vagina yang kelihatan pada saat jongkok, itu semuanya harus terjangkau oleh air. Kalau sampai tidak terkena air, maka mandinya tidak sah. Itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dan banyak kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.